Perkenalkan, saya Jasa Nida, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi fitur SEL untuk expenditure cycle dengan menggunakan data dari kasus Breadmart. Yang pertama yaitu test of control untuk batch control yang dapat dilakukan dan menggunakan fitur profile. Di sini cara analyze, kemudian statistical profile, cost dapat dilihat dari total value, absolute value, dan juga nilai minimum dan maksimum dari cost yang ada. Berikutnya yaitu understanding data. Di sini kita ada mengecek apakah data sudah sesuai atau belum, dapat dilakukan dengan menggunakan fitur verify. Di sini data, kemudian verify. Untuk semua, kemudian oke. Dapat terlihat bahwa tidak ada data validity error yang terdeteksi. Kemudian yang ketiga, pengujian untuk asersi, akurasi, dan juga completeness. Di sini yang pertama yaitu review disbursement voucher for initial trend and exception. Di sini kita bisa menggunakan fitur stratify dan juga classify untuk mengidentifikasikan apakah ada anomali. Yang pertama yaitu analyze, kemudian stratify. Terlihat cost. Oke, di sini dapat terlihat bahwa data dibagi menjadi 10 interval yang dapat kita lihat ada berapa jumlahnya, percent of count, percent of fail, dan juga total dari cost-nya. Kemudian yang berikutnya yaitu menggunakan fitur classify. Di sini analyze, kemudian classify on number. Dapat dilihat data sebagai berikut. Yang berikutnya yaitu review for accurate invoice price. Di sini dapat dilakukan menggunakan fitur show in table. Yang pertama yaitu kita perlu untuk memilih tabel apa saja yang diperlukan. Kemudian saya di sini voucher file. Kemudian kita harus menentukan primary key dan juga secondary key untuk menghubungkan dua tabel. Setelah itu kita akan memilih file-file apa saja yang ingin untuk ditampilkan. Kemudian setelah itu nanti akan muncul tabel dari gabungan dua tabel tersebut. Berikutnya yaitu pengujian untuk completeness, existence, dan right and obligation assertion. Di sini yang pertama yaitu searching for non-recorded liabilities. Di sini lagi bisa dilakukan dengan menggunakan fitur join table. Sebenarnya sebelumnya join table dapat dilakukan dengan cara data, kemudian join table, memilih secondary table-nya sesuai yang diperlukan, kemudian menentukan primary key dan juga secondary key, dan terakhir menentukan file-file yang diinginkan dan juga nama table barunya. Berikutnya yang kedua yaitu review for multiple checks to vendor. Di sini dapat dilakukan dengan cara menggunakan fitur SEL duplicate. Analyze, kemudian look for duplicate PO number. Vendor number, oke. Data dari sini dapat dilihat bahwa report ya ada mengindikasikan ada 21 duplikasi yang terdeteksi untuk duplikat pada PO number pada vendor dan juga vendor number. Yang terakhir yaitu audit payroll dan juga related account. Di sini pada table employee di sini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur SEL stratify. Sini dengan cara SEL analyze, kemudian stratify.
Sama kita cari minimum dan maksimumnya dulu dengan cara analyze statistical, kemudian profile pada pay per period. Sedangkan maksimum dan minimum kemudian bisa analyze, kemudian stratify pada pay per period, kemudian di sini ada data, mengelompokkan data ke dalam 10 interval yang telah ditentukan, kemudian ada data count, percent of file, dan pay per period-nya. Fitur ini bisa membantu auditor untuk mendeteksi unusual trend dan juga abnormal pada payroll dari karyawan. Mungkin sekian untuk penjelasan terkait penggunaan fitur hasil pada expenditure cycle. Terima kasih.